A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan alim-alim mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Boleh tidak kita menjadikan Tuhan selain Allah? Apa hukumnya? Haram, syirik. Dan syirik dosa besar. Jika mati dalam keadaan syirik tidak diampuni dosanya. Dia tidak bertobat, mati dalam keadaan syirik, kekal di neraka. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu ilaha wahida, melainkan menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Lalu Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, kuntu ahlal kitabi, mana ma fi ma ra'aituhum yarka'una wa yasjuduna amama ya ahbarahum wa rahbanahum, falima yuqalu dzalik?" Ya Rasulullah SAW, saya dulu ahli kitab, saya Nasrani ya Rasulullah. Tapi selama saya jadi Nasrani, saya tidak melihat mereka menyembah alim mereka, rahib mereka, ruku sujud menyembah mereka. Enggak ya Rasulullah. Kaifa yuqalu dzalika? Bagaimana mereka disebutkan menyembahnya? Apa kata Rasulullah? Wah, Rasulullah berkata dengan tegas, bal ya'budunnahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Makin heran tuh Adi bin Hatim. Kaifa yuqalu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian? Nah, ini kata Rasulullah. Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma harramahu Allahu lahum wa yuharrimuna ma ahallallahu lahum fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu umat mengikuti mereka, maka begitulah cara umat mengikutinya, menyembahnya. Baik Bapak Ibu, ini menjaga akidah kita agar tidak batal. Waspadai perbuatan yang bisa membatalkan akidah kita. Memilih pemimpin atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, halal apa haram? Dalilnya apa? Quran, surat apa? Al-Maidah. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu, pelindung kamu, penolong kamu, teman setia kamu, teman kepercayaanmu. Itu arti wali, jamannya aulia. Pemimpin, pelindung, teman sejati, teman kepercayaan, dan juga pembantu. Hari ini, ada tidak ulama yang menghalalkan memilih orang kafir sebagai pemimpin? Ada tidak yang mengikutinya? Maka begitulah cara ulama itu disembah. Apa ini bukan syirik? Ini yang maksudkan ya. Nah, Rasulullah sengaja menyendiri ini karena begitulah perilaku ahli dia. Sekarang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW bersabda, la tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bizrin. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa Bapak Ibu, kita mengikuti apa yang dilakukan ahli kitab. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kita pun ikut juga. Subhanallah, Rasulullah cerdas luar biasa. Rasulullah menyebutkan lubang biawak. Kenapa tidak lubang ular? Kenapa tidak lubang cacing? Kenapa? Karena biawak membuat lubang sesuai dengan ukuran tubuhnya dan membuat lubang dengan moncongnya. Kalau dia maju, Bapak Ibu sekalian, itu nggak bisa mundur karena siripnya ketika maju ngelipet kan. Ketika mundur nyangkut, dia nggak bisa mundur. Begitulah ahli kitab ketika menjebak umat Islam. Ketika umat Islam terjebak susah keluar. Karena susah mencari pintunya. Karena biawak masuk dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Begitulah Yahudi Zionis membuat perangkap bagi umat Islam. Saya bertanya Bapak Ibu, siapakah yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Sahabat Ansar menyambut Rasulullah hijrah ke Madinah. Menyambut kekasih Allah kan? Kekasih Allah, manusia terbaik, makhluk terbaik. Luar biasa. Karena Rasulullah dan kemuliaannya, Allah menjadikan kita sebagai umatnya. Banyak keutamaan yang kita dapatkan. Tala'al badru alaina, telah terbit kepada kami bulan purnama membawa cahaya Islam yang terang benderang sebagai fitrah kami. Min saniyatil wada, dari pintu saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kami bersyukur pada Allah. Mada'alillah hidayah, atas apa yang beliau suruhkan pada kami, menyembah Allah, fitrah kami. Menyambut orang mulia. Terjadi hari ini atas nama toleransi yang salah kaprah, toleransi yang kebablasan, yang membatalkan tauhid. Para santri, mereka bersalawat Badar menyambut orang, bukan orang semulia Rasulullah. Tapi siapa yang disambut coba?
Siapa yang disebut? Maka di mana furqannya antara hak dan batil? Mana furqannya antara Islam dan non-Islam? Padahal Allah menjadikan kita mulia karena iman Islam kita. فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Jangan kamu merasa hina di hadapan mereka. Jangan kamu merasa rendah diri di hadapan mereka. Kalianlah yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapanku. Itu pun jika kalian yakin dengan aku, kata Allah. Kita lebih mulia dari mereka karena iman Islam kita. Islam itu ya'lu ala yu'la alaih. Ini Bapak Ibu, deislamisasi. Ya, pemurtadan tanpa disadari. Hati-hati. Di zaman mendekati hari kiamat ini banyak fitnah yang membuat orang beriman dalam sehari, kafir dalam sehari, Bapak Ibu. Badiru bil amali sholihah. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Fasatakunul fitan, karena akan datang huru-hara menimpa kalian. Kakita'il lail al-muslim, seperti potongan malam gelap gulita. Belum selesai kita dengan fitnah ini, datang fitnah ini, makin porak-poranda, makin sempoyongan kita. Saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'arudi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, maka fatwanya beda tuh, berubah. Pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Lebih baik mana? Punya pemimpin kafir tapi adil, atau pemimpin Islam tapi maling? Lebih baik mana? Yang tolol kan yang ngasih pertanyaan. Kenapa tololnya? Maaf, saya mungkin nggak sopan di tempat umum ngomong tolol ya. Goblok. Yang goblok itu kan yang ngasih pertanyaan. Kenapa? Nggak sama. Pertanyaannya itu nggak sama. Nggak, perbandingannya itu nggak pas. Coba deh, Anda jawab pertanyaan saya. Enakan mana? Makan somai atau pergi ke Padang? Nyambung nggak pertanyaannya? Nggak nyambung. Mestinya nanya, enakan mana? Anda pergi ke Padang atau ke Palembang? Gitu. Sama-sama perjalanan. Mau makanan, enakan mana? Enakan makan duren apa enakan makan nangka? Bisa nggak begitu? Bisa, karena sama-sama buah. Itu pun masih belum pas. Harusnya enakan mana? Enakan makan durian ucok apa enakan makan durian Bangkok? Gitu. Enakan mana? Belum tahu. Orang panitia belum ngasih saya makan durian. Pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Saya bacakan nasnya. Innallaha yuqimud daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimudz zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim kafir, dan Allah tidak akan melanggengkan, memperkuat negara yang zalim wa in kanat muslimatan walau dipimpin oleh orang yang Islam. Wa yuqal ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wala tadumu ma'al zulmi wal islam. Dunia ini bisa langgeng, bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran, dan tidak akan langgeng dengan kezaliman dan Islam. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Diikuti tidak? Maka begitulah cara dia disembah. Ini yang Rasulullah maksudkan. Dan ini perbuatan ahli kitab. Betul. Dan ini perbuatan yang bisa membuat kita kafir. Tadi surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman. Nah, kita yang disuruh oleh Allah nih. Ini kasih sayang Allah pada kita. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab, orang yang telah diberikan Alkitab, kamu mengikuti mereka. Kamu mencari keridhaan mereka. Demi pangkat, demi jabatan, demi...
Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan memurtadkan kalian dari beriman menjadi kafir. Baik, kita buka Quran surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Surat An-Nisa Bapak Ibu. Wah, Masya Allah, tegas Allah memerintahkan. Ini akidah. Jangan sampai kita salah melangkah. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Basyir, berikanlah kabar gembira. Al-munafiqina pada orang-orang munafik bi anna lahum 'adzaban alima, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, kasih kabar gembira mereka. Wajib nih, perintah Allah kan? Ada kaidah usul fikih. Al-aslu fil amri lil wujub hatta yakum ad-dalilu ala tahrimih. Perintah asalnya wajib sehingga berdiri satu dalil yang mengharamkannya. Maka kita harus ngasih kabar gembira pada mereka. Selamat ya, Anda akan mendapatkan azab yang pedih. Lakukan itu. Perintah Allah Pak ini. Siapa yang harus kita berikan kabar gembira? Orang munafik macam apa yang harus kita gembirakan dengan azab yang pedih? Ayat 139-nya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, penolongnya, teman setianya, pelindungnya, kepercayaannya, selain daripada orang-orang beriman. Ayat tahu indahumul izzah. Apakah mereka mencari pangkat dari sisi mereka, mencari jabatan, mencari izzah, kekayaan? Fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah Allah lebih miskin dari mereka? Apakah yang Allah janjikan surga itu kalah sama janji mereka? Sama pemberian mereka? Sama reward mereka? Di mana tauhid kita Bapak Ibu, hati-hati. Dan kelompok ini diam saja ketika Islam dihina. Kelompok ini diam saja ketika Islam dinitakan. Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah mengatakan, "Man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras." Barang siapa yang diam saja ketika agamanya dihina, Tuhannya dinistakan, nabinya dilecehkan, diam saja, fahuwa syaitanun ahras, itulah setan bisu. Dia cari aman. Lalu bagaimana nasib orang beriman saat itu? Al-mutamassikina bi amrillah kal qabidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu seperti memegang bara api. Di zaman seperti ini, orang-orang yang mengamalkan tauhid, yang mengamalkan Islam, itu seperti memegang bara api. Bapak Ibu, ada kayu bakar sedang menyala dipegang. Bagaimana rasanya? Panas kan? Ketika Islam kita pegang teguh, kita istiqomah mengamalkannya, kita dituduh teroris, kita dituduh radikalis, bahkan ceramah diintelin. Salah ngomong ditangkap, diinterogasi. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, itulah nasib orang yang berpegang teguh pada agama. Itu bukti kebenaran mereka. Dan pahalanya dahsyat Bapak Ibu. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid.